الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa qad faza man ittaqa. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 20 menit sampai 25 menit berikutnya kita semuanya mendapat ilmu dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dibahas selama 20 sampai 25 menit berikutnya itu ma'raqatut tauhid wasyirki. Jadi pertentangan atau perlawanan antara tauhid dengan syirik. Kalau ada judul-judul begini, ini bukan mensirik-sirikan seseorang, enggak, ya. Tapi saya dan kita semuanya sebagai orang Islam diberi panduan di dalam kitab ini, memang ada pertentangan antara tauhid dengan syirik. Itu loh. Lalu yang kita pedomani apa di dalam hidup itu? Ya tauhid, syahadat la ilaha illallah itu. Nanti kalau menjelang mati, ya menjelang mati ya la ilaha illallah itu. Jangankan menjelang mati, mati pun ditanya tentang pelaksanaan la ilaha illallah itu tadi. Nah, gitu. Jadi yang merasakan kita nanti tentang kebenaran tema-tema yang ada di dalam tauhid itu. Kalau ada sesuatu yang perlu dikoreksi, nanti sekian banyaknya itu bisa ngoreksi. Pertama yang dibahas, inna ma'raqatat tauhid ma'asyirki qadimatun mundu zamanir Rasul Nuh alaihi salam khina da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdahu wa taraka ibadatal asnam. Jadi perlawanan antara tauhid dengan syirik itu sudah lama. Bukannya zamannya sampean ini ndak. Bukan zaman reformasi apalagi ndak. Tapi mulai kapan? Mulai zaman Nabi Nuh. Nah, sekarang saya tanya, sebelum Nabi Nuh ini ada nabi enggak? Saya ulangi, sebelum Nabi Nuh ada nabi enggak? Tanpa ditanya sudah mengerti ada. Loh, kok pertentangannya mulai zaman Nabi Nuh, lalu sebelumnya? Para ahli tafsir meyakini bahwa mulai zaman Nabi Adam sampai start awal Nabi Nuh tidak kenal syirik. Tauhid semuanya, menyembah Allah tok, enggak yang lain. Minta sama Allah tok. Berkeyakinan segala-galanya itu kembali kepada Allah. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya, bisa pakai nakli atau pakai akli. Kalau pakai nakli itu kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu, menyembah Allah toh. Nah, tadi startnya mulai Nabi Nuh. Ya. Kalau pakai akal, ya Allahnya Esa tunggal satu, nabinya cuma satu toh, Nabi Adam. Ya yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam ya tauhid. Jadi Nabi Adam dan seterusnya tidak kenal syirik itu. Nah begitu. Mudah-mudahan tidak salah paham. Jadi mulainya start Nabi Nuh itu. Wa baqiya fihim alf sana illa khamsina aman. Nabi Nuh itu berdakwah terus menerus mengajak umatnya dan kaumnya. Ada yang tahu berapa tahun, Pak? Berapa? 950 tahun. Alf sana illa khamsina aman.
1000 tahun kurang 50 berarti 950. Oh, kalau begitu umurnya waktu itu panjang-panjang. Jawabannya iya. Lah kalau orang sekarang 2023 umur 100 saja itu sudah apa? Nek kursi. Sudah tidak kuat, jangankan 100. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya diberi umur panjang sama Allah yang barokah, Pak ya. Kita sama-sama tidak tahu matinya kapan ya, tapi pasti. Oleh karena itu ini rada menyimpang ya, tapi sering saya omongkan, lakukan yang qadari dengan syar'i. Apa maksudnya? Yang qadari itu menurut nalarnya manusia, ilmunya Allah yang dipelajari manusia. Pertama, kalau ini nggak ada indikasi kena penyakit ini penyakit itu, dijaga. Caranya gimana? Harus sensitif. Loh, aku kok ndak enak. Nah, itu dicari ada apa. Yang kedua, pola makan, pola minum itu ya. Pola makan, pola minum, pola tidur, terus jangan kakek pola. Nah, itu kan begitu ya. Itu dijaga betul dan harus bergerak terus supaya sehat. Yang kedua syar'i, minta sama Allah, berdoa. Sama-sama nggak tahunya Pak. Bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 20 tahun yang datang, naudzubillah min dzalik, juga bisa besok kan. Nggak tahu ya itu loh. Wes, itu bukan bahasan kita pada hari ini, tapi bahasan kita pada hari ini adalah ma'ra'atut tauhid ma'asyirki. Ma'rokah, perlawanan, pertentangan antara tauhid dengan syirik. Mulai siapa? Nabi Nuh. Wa baqiya fihim alaf sana illa khamsina aman, selama 950 tahun itu Nabi Nuh yad'u qaumahu ila tauhid. Fakana raddahum kama dzakarul Quran, lalu ditolak oleh umatnya. Diajak nyembah Allah itu tidak mau. Ya, di situ kemudian ada cikal bakalnya syirik itu. Adik-adik, bapak-bapak, kalau di HP-nya ada Quran supaya ada barokahnya bisa dibuka surat Nuh ya. Ayat 21, 22, 23. Ini kapan hari sudah dibahas, tapi karena urutannya dibahas berikutnya. Inilah pertentangan cikal bakal orang yang menentang tauhid itu ini. Surat apa tadi, Pak? Nuh, ayat 21, 22 dan 23. Ya begitu. Nah, ada terjemahnya. Ya, monggo. Ya, jadi inilah mulai awal itu. Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya, nggak ada yang merespon. Malah kemudian Nabi Nuh itu matur sama Allah. Bahasa anak-anak itu curhat. Ya, itu Pak, ada mic-nya itu Pak, monggo. Ada yang membaca 21. Oke, monggo. Supaya ada semacam variasi suara itu loh. Monggo. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadamu. Qala Nuh innahum asawni. Itu matur sama Allah, ya Allah itu loh orang-orang mendurhakai aku. Lanjut. Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian bagi. Ya, wattabau man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Lalu orang-orang itu tidak mengikuti saya, malah mengikuti orang lain. Yang sebenarnya orang lain itu harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi kerugian. Mudah-mudahan putranya panjenengan, anak saya, harta benda kita itu menambah kebaikan dunia akhirat, Pak. Orang itu kadang-kadang duitnya tambah banyak sampai sundul lah, Pak. Masa ono duit sundul langit. Sundul langit tapi tidak membawa kebaikan, ada enggak? Malah menjatuhkan dirinya sendiri, harkat dan martabatnya dijatuhkan dengan kekayaannya, dijatuhkan dengan kekuasaannya, tidak dipakai untuk yang baik. Nah, ini Nabi Nuh mengingatkan umatnya tadi. Lanjut Pak, berikutnya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Ada yang tahu tipu daya itu bahasa Qur'annya apa? Populernya apa? Kalau saya baca ayatnya, wa makaru makron kubaro. Makar itu diterjemahkan oleh Departemen Agama menjadi apa? Tipu
daya. Berarti makar itu apa? Oh, ini tindakan makar ini. Zaman kapan itu Pak ada bolak-balik tindakan makar itu ya? Oh, sampai belum lahir berarti ya. Di Indonesia pernah rame itu, saya didik tindakan makar, sedikit tindakan makar. Kalau makar dalam arti agama itu adalah kesyirikan, makar kepada Allah SWT. Allah mengajarkan tauhid, menyembah Allah satu-satunya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi orang yang merupakan tipu daya, makar kepada Allah, melakukan kejahatan kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Itu Pak. Jangan tanya kiai mana saja, itu apa betul dosa syirik itu dosa paling besar? Jawabannya pasti. Kejahatan kepada Allah, ya begitu. Nah, kalau kejahatan kepada manusia bisa lain, tapi ini kejahatan kepada Allah adalah dosa paling besar, menyangkut haknya Allah. Lanjut Pak, ini cikal bakalnya ada kesyirikan. Dan mereka berkata, apa kata-katanya mereka? jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, Okay. dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwak, Yagus, Yakub, dan Nasr. Ada nama-nama asing tadi, jumlahnya berapa Pak? Berapa bulan yang lalu sudah dibahas itu? Ada berapa nama yang asing tadi bagi kita? 5. Wat, Suwa, Yahud, Yakub, Nasr. Ada yang masih ingat Pak? Ini apa ini sebenarnya ini? Wat, Suwa, Yahud, Yakub, Nasr. Kalau jenengan baca Departemen Agama yang tulisan itu, Quran terjemahan Departemen Agama, itu di bawah garis footnote di catatan kaki, itu ada keterangannya menjelaskan surat Nuh ayat 23 itu. Wat, Suwa, Yahud, Yakub, Nasr, kata Departemen Agama adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Itu bukan karangan saya, Departemen Agama. Nah, sekarang saya tanya, Departemen Agama itu pemerintah apa partikelir? Pemerintah. Lu temenan Pak. Terus dari mana Departemen Agama? Dari tafsir-tafsir besar, Al-Qurtubi, Al-Maraghi, Ibnu Katsir dan sebagainya itu loh. Menukil dari situ terus ditulis sama Departemen Agama. Kok bisa Pak nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh? Berarti nama seorang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Gimana asal usulnya? Di semua tafsir menulis hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Yang bilang gitu sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Falamma halaku, ketika orang soleh-soleh ini meninggal, awfasyaitanu ila qaumihim, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan. Perhatikan bisik-bisikannya setan. Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Buat patung-patungnya Mas, ini Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Yakub, ini Nasr. Kira-kira secara nasional zaman itu nama ini yang paling populer. Fafa'alu walam tu'bad, saat itu kemudian dikerjakan, dipatung-patungkan, kuburannya dibesar-besarkan. Itu orang biasa sebenarnya, tapi soleh secara dohir, ahli ibadah, ahli agama. Tapi ketika mati digitukan. Siapa yang nyuruh? Setan. Lah setan itu minal jinnati saja, tak minal jinnati wan nas. Jawabannya minal jinnati wan nas. Tidak boleh ngarang Pak, ini agama, harus pakai dalil. Nah begitu. Saat itu nggak disembah, tapi kok lama-lama bisa disembah jadi nama berhala tadi. Ada 2 faktor. Pertama, hatta idza halaka ulaika ay talal amad, ketika orang yang mematung-wantungkan, membesar-besarkan sudah mati, artinya jarak waktunya sudah panjang, bisa 100, 200, 500, bahkan bisa 1000 tahun. Itu faktor yang utama. Yang kedua, wanusiyal ilmu agama tidak diperhatikan lagi, disepelekan. Ubidat, lama-lama bisa diapakan? Disembah. Jadi tugas kita supaya
tidak ada yang seperti begitu, maka harus terus memperbarui, mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama. Inilah cikal bakal. Apa sih Pak cikal bakal itu? Itu kan cara Jawa itu. Bahasa Indonesia apa cara Jawa itu? Awal mula terjadinya penyimpangan tauhid itu di situ. Orang baik, orang soleh lalu digitukan, nggak ngerti Pak. Semuanya itu baru itu. Lama-lama bisa disembah. Sebelum saya lanjut saya tanya, dan semuanya harus bisa jawab ini yang hadir. Yang jawab mudah-mudahan diberi barokah sama Allah. Yang nggak jawab ya sama. Tapi pertanyaannya gini, andai kata Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu yang menceritakan keadaannya umatnya Nabi Nuh begitu, apakah Nabi Muhammad mengerti kalau zaman dulu ada umat Suwa? Ngerti apa enggak? Enggak ngerti. Pertanyaan berikutnya, terus apa maksudnya Allah kok diceritakan keadaan zaman dulu kepada Nabi Muhammad? Kok sampai ada orang ahli ibadah, orang soleh digitukan itu? Kira-kira apa? Supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru seperti zaman dulu. Nah sekarang 2023 itu sayup-sayup itu meniru gak kira-kira Pak? Sama ini ikut meniru? Nah ini pengajian, ada dalilnya, jangan bukalah tafsir-tafsir itu. Kalau harus cari di situ. Oh kalau begitu harus hati-hati Pak Ustadz. Iya. Tapi pikiran begini ini, mohon maaf dan tidak salah paham, pikiran begini bukan berarti melarang orang menziarahi apa? Kubur. Bukan. Boleh. Gitu loh. Tapi jangan keliru. Orang menziarahi kubur itu mendoakan, yang penting itu di situ. Mohon maaf, bukan mengambil apa? Berkah. Tak tanya sebelum dilanjut. Ini masih panjang ya Pak. Tadi janjinya berapa menit tadi? 25. Ini sudah lebih dari 20. Tidak apa-apa ya, dilanjut ya. Ya, mudah-mudahan dapat barokah. Tak tanya, orang ziarah kubur itu maksudnya apakah A atau B? A, memberi manfaat kepada ahli kubur. B, mengambil manfaat yang ada di dalam kuburan. A apa B? Apa? Memberi manfaat. Lah memberi manfaat kehadiran orang ziarah kubur itu dengan cara apa? Nah kan begitu, harus sesuai dengan dalil. Oh ternyata mulai dari pintu masuk sudah disuruh memberi apa? Salam. Kan kebahagiaan buat mereka. Loh apa bisa menjawab Pak? Ya jangan begitu, wong ini sunahnya Nabi kok. Di tempat lain itu loh Pak, ini temenan Pak. Orang udah besar-besar berpendidikan tuh. Ya, mungkin besar dia daripada sampean itu ya. Dan berpendidikan. Tanyanya gini, ya tapi namanya orang tanya ya welcome aja, silakan aja. Ustaz, itu orang di kuburan kok salam itu yang disalami siapa? Wong itu tulang belulang mati semuanya kok. Jangan kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Nah iya. Loh itu bukan pakai akal Pak, pakai sunnah. Nabi mensunahkan begitu ya sudah diikuti aja. Ya. Lah mendengar wah yang tidak ngerti. Itu bukan urusan kita. Ya. Tidak ada orang berpengalaman mati terus hidup lagi cerita itu. Yang kedua, manfaat, memberi manfaat tadi mendoakan. Ya. Saya kepada orang tua saya, jenengan kepada siapa sajalah orang Islam itu ya. Nah, begitu. Wes, lalu kalau mengambil manfaat, ini pumpung di kuburan, saya tak minta kepada Allah. Nah, itu di tauhid enggak ketemu begitu itu. Enggak ketemu. Yang ada mendoakan mereka. Bukan kita berdoa untuk Allah untuk kepentingan kita, lalu menganggap tempat ini yang lebih apa? Afdol. Ngerti maksudnya, Pak? Itu di tauhid begitu penjelasannya. Mohon maaf, lebih keliru lagi kalau ngambil tanah kuburan dibawa pulang. Karena ini tanahnya
kuburannya orang yang hafal Quran, hafal hadis, Pak. Masya Allah, makanya saya mengambil tanahnya itu. Hafal Quran. Kayak apa? Anak saya itu udah hafal Quran, makanya saya ambilkan itu tanahnya kuburan. Dia apa no? Lah kalau diraup nanti tambah iso ngaji apa enggak kira-kira Pak? Enggak bisa. Ya di situ loh. Maka start awal pertentangan antara yang diajarkan Allah dengan kesirikan, karena melebih-lebihkan zaman Nabi Nuh orang yang dianggap apa? Soleh. Coba buka tafsir-tafsir semuanya begitu. Kalau kita mau jujur ya, nah umatnya Nabi Muhammad jangan meniru. Itu maksudnya. Yang berikutnya yang kedua, tsumma ja'a rusul ba'da Nuh yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdahu. Setelah Nabi Nuh, deretan Nabi banyak sekali. Misinya sama. Contoh ya. Wa ila adin ahahum Hud. Nabi Hud disuruh. Apa disuruh ngatakan apa? Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hei kaumku, sembah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu Nabi Hud. Bahasanya sama. Kemudian Nabi Soleh. Wa ila thamuda akhahum Soleh. Apa bahasanya? Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kaumku nyembah Allah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus sampai Nabi Syu'aib sama. Ya. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib diutus. Apa yang kata-katanya Nabi Syu'aib kepada kaumnya? Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Jadi ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu itu bahasa yang sama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, supaya mengembalikan lagi kepada posisi orang apa? Bertauhid. Nabi Ibrahim bahasanya beda. Apa Nabi Ibrahim bahasanya? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya dan bapaknya, kalau pakai bahasa populer, apa omanya? Ya ayah, aku gak ikut tanggung jawab loh terhadap apa yang sampean sembah ini. Aku hanya menyembah Allah tok. Terus deretan para nabi semuanya, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad ya sama. Kewajibannya mengembalikan pada posisi yang bertauhid itu. Itu loh maksudnya. Jadi pertentangan antara tauhid dengan syirik itu sudah lama zaman dulu. Nah sekarang tak tanya, ini pertanyaan menggelitik. Sekarang 2023, bulan apa ini Pak? Maret Februari sebelum Ramadan. Kira-kira pertentangan antara tauhid sama syirik masih ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada nggak usah ngaji tauhid, nggak ada kok. Terus gak usah ngaji tauhid Pak Ustaz. Apa? Tauhid kabeh kok. Sudah menyembah Allah semuanya, enggak ada orang syirik. Ngapain kita ngaji tauhid? Masih ada. Setiap ada orang yang sholat, pertentangan itu masih ada. Mengapa kok saya nyebut contohnya sholat? Nabi memberi contoh orang sholat bisa ada syiriknya. Temenan Pak. Berarti selama masih ada orang sholat, pertentangan antara tauhid sama syirik masih ada. Saya sebutkan selama ada orang sholat selama itu pula masih ada kemungkinan syirik. Apa contohnya Nabi? Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Loh, ya kan? Berarti masih ada kemungkinan orang sholat tadi di dalamnya ada riyaknya. Kalau begitu dakwah kepada tauhid murni mengisahkan Allah masih selalu harus dikembangkan. Itu tadi Nabi Nuh, itu tadi Nabi Syu'aib, Nabi Hud, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, Nabi Soleh dan seterusnya. Sekarang Nabi Muhammad. Pertentangannya sampai di mana itu? Ditentang sampai di mana? Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi kana ma'rufan indal Arab qabla al-bi'tsati bis-shadiqil amin. Adalah Nabi Muhammad, nabinya panjenengan. Mas, Nabi Muhammad itu
mulai 0 tahun sampai usia 39 sebelum diangkat jadi nabi. Oleh orang-orang masyarakat saat itu disebut anak yang bagaimana ini Nabi Muhammad? Anak yang nakal, mainan edek-edek terus tak? Ya. Atau anak yang jujur, anak yang dipercaya, anak yang benar kira-kira. 0 tahun sampai kira-kira remaja yang bagaimana kira-kira? Kitab ini menulis As-Shadiqul Amin. Bener Pak, orang ini Pak. Anaknya siapa? Anaknya Abdullah. Lah bapak, oh meninggal. Ibunya Aminah, ya meninggal pula. Lah ngenger siapa? Ngenger itu apa ngenger itu? Ikut siapa? Ikut ibunya meninggal, ikut kakeknya Abdul Muthalib. Lah kakeknya meninggal, ikut pamannya namanya Abu Thalib. Jujur, baik, orang bener, gak ada orang mengatakan bahwa ini gak seperti anak-anak pada umumnya. Ini ditulis pakai bahasa ini, tapi kalau saya bahasakan bahasa sekarang, ya begitu itu tadi. Wa kana Rasulullah SAW wa huwa alladhi ma'rufan indal Arab qabla al-bi'thati bis-shadiqil amin, adalah Nabi Muhammad, nabinya panjenengan terakhir sebelum diutus jadi nabi, itu dikenal di kalangan masyarakat sebagai orang jujur dan orang yang bisa dipercaya. Tapi ya, lamma da'ahum ila ibadatillahi wahda, ketika mengajak satu-satunya menyembah Allah, masih dianggap orang baik gak kira-kira? Begitu jadi nabi umur 40 tahun bilang, gak oleh nyembah ini, gak oleh nyembah ini semuanya salah, nyembah Allah saja. Masih dianggap orang baik? Enggak. Dimusuhi gak? Dimusuhi. Loh ini loh maksudnya itulah, pertentangan itu sampai zaman Nabi Muhammad. Makanya tadi jenengan tak tanya, sampai 2023 enggak kira-kira? Tapi orang yang ngaji tauhid ini tidak mencari musuh, tapi dimusuhi. Wong kadang-kadang tulisannya la ilaha illallah aja dimusuhi. Tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu loh. Ayo coba, misalkan ini gedung-gedung yang di sini semuanya ditulis la ilaha illallah. Suruh ngapus enggak kira-kira Pak? Ya. Itu tulisan apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Loh, aliran apa? Loh, enggak aliran apa-apa. Saya ini orang Islam. Hidup pakai syahadat la ilaha illallah, mati juga pakai itu. Besok ditanya sama Allah ya begitu. Tulisannya itu loh dimusuhi. Ya. Wis nggak boleh emosi Pak, ya, tenang aja, nggak boleh emosi. Itu dimusuhi. Nabi Muhammad dimusuhi. Apa julukannya kepada Nabi Muhammad? Kadzab, pendusta. Sahir, tukang sihir. Majnun, apa Majnun? Paling populer, gila. Loh kok berubah, kemarin-kemarin tidak begitu, kok sekarang begini Muhammad itu. Nah itu kemarin sudah saya terangkan. Lalu kata-katanya mereka yang populer, surat Shad ayat 5, 6, dan 7. Ini mau tak akhiri, tapi baca dulu surat Shad ayat 5, 6, dan 7. Nah itu surat Shad, ya. Aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza syai'un ujab wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza syai'un yura. Ya. Begitu ya. La syai'un ujab ya. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza syai'un ujab wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza syai'un yura. Sudah ketemu Pak, yang kelima. Nanti tak tanya Pak, tak tanya ketika baca yang ke-6. Kalau jenengan tidak lupa pasti bisa menjawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, ya saya memahami karena manusia itu tempatnya salah dan apa? Lupa. Dan itu tempat itu ada di sampean itu. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Kalau dirubah bahasanya, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Benar nggak Pak? Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini.
Ya, kalau banyak itu bukan Tuhan, Pak. Hantu. Coba sampean ngomong Tuhan ping bolak-balik lah iso jadi hantu. Tuhan, Tuhan, hantu loh jadi hantu. Tapi kalau cuma satu, Tuhan ya satu dari Tuhan. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Ya karena dakwanya Nabi itu mengajak itu menyembah Allah satu-satunya. Ya, makanya dengan bahasa yang lain, masyarakat itu jadi masalah karena banyak Tuhan yang dipercaya. Menjadi tidak ada masalah kalau hanya Allah saja yang dipercaya. Loh, gitu. Lanjut Pak, monggo. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Inna hadzal syai'un ujab, sangat mengherankan. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Yang keenam, habis ini tak tanya. Maka lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Saya tanya, mungkin berapa bulan yang lalu sudah saya sebutkan. Pergi dari mana? Pergilah kamu. Sebentar Pak, tidak usah kesusu, saya tidak kesusu kemana. Pergi dari mana? Maka pergilah para pemimpin-pemimpin itu seraya berkata, wantolakol mala'u minhum. Lalu pergilah para pemimpin-pemimpin itu seraya berkata, pergi dari mana? Yang bisa menjawab tidak saya kasih hadiah. Apa mau tak cerita nih setengah menit atau 1 menit? Pasti bisa menjawab. Dibaca dulu yang lengkapnya Pak, terjemahnya. Mudah-mudahan jangan diberi barokah sama Allah. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Terus sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang dikehendaki. Ya, ini tak cerita nih 1 menit. Pasti bisa menjawab. Pergi dari mana? Bisa menjawab. Kalau tetangganya sampean tanya, pergi dari mana? Sampean jawab nanti, ya. Nabi Muhammad itu dakwah ngalor ngidul sini, la ilaha illallah, nyembah Allah tok, enggak boleh ini macam-macam ya. Dan aku ini sebagai nabi dan rasul. Semakin banyak pengikutnya, ini menggelisahkan orang kafir. Ringkasnya cerita, ada 10 orang kafir mendatangi rumahnya Abu Thalib. Ngomong kepada Abu Thalib, kalau terjemahnya begini, Abu Thalib ponakan sampean itu mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, Tuhan ini, semuanya nggak boleh. Sekarang di mana? Datangkan ke sini. Nah, 10 orang. Ya Abu Thalib inna ibn akhika yashtumu alihatahum wa yaqulu wa yaf'alu falaula ba'atha ilaihi fanahaitahu. Dicari, didatangkan di situ. Begitu ada 10 orang kafir, ini Abu Thalib, Nabi datang ke situ. Abu Thalib yang tanya sama ponakannya, ya bena akhi malikum yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taf'alu. Wahai ponakanku, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu mencaci maki ini semuanya enggak boleh, hanya menyembah Tuhan saja. Benar tak? Ngomong banyak, Nabi Muhammad mendengarkan aja. Makanya jangan kalau dimarahi orang itu dengarkan dulu. Niru kanjeng Nabi. Begitu Abu Thalib selesai ngomong, Nabi jawab, ya ammi, wahai paman, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bil arab wa dudi ilaihimul ajam al jizyah. Paman, saya kepengen orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Orang Arab dan yang bukan Arab, ajam itu nanti sama, paman. Agamanya berdasarkan satu kalimat. Jadi kan bisa bayangkan, dunia masih gelap, transportasi nggak ada, elektronik nggak ada, komunikasi nggak ada, apalagi HP. Ya, kalau ada HP, di video aja, diviralkan. Ya, Nabi sudah mengatakan satu kalimat. Ada yang salah paham orang kafir. Tanya, Mahia wa abika ya Muhammad. Bukannya Rasulullah nggak percaya kalau Muhammad itu Nabi. Apa satu kalimat itu Muhammad? Melestarikan agama nenek moyangmu tak? Dijawab dengan tegas. Nah ini loh, la ilaha illallah. Bukan, satu kalimat itu la ilaha illallah. Lalu orang 10 tadi marah-marah, ditekan tidak boleh mendakwakan la ilaha illallah, tapi masih bertahan la ilaha illallah. Bukan melestarikan agama nenek moyang, tapi la ilaha illallah.
Lah kalau pakai bahasa sekarang, andai kata mereka itu duduk di kursi, di depannya ada meja, apa yang dilakukan 10 orang tadi Pak? Mejanya diapakan kira-kira? Ya, gebrak-gebrak ini. Pergi 10 orang itu. Peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib sekian ribu tahun yang lalu itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran supaya orang yang 2023 dan seterusnya, karena ini pengajiannya 2023, masih bisa membaca peristiwa itu. Nah, coba Pak, diulangi lagi yang ke-6 tadi. Yang ke-6, maka pergilah, lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Pergi dari mana Pak? Loh saya yang nerangno itu loh, menit tadi loh. Pergi dari rumahnya Abu Thalib. Apa silaturahmi? Makan-makan? Enggak. Menekan Nabi Muhammad supaya nggak boleh mendakwakan la ilaha illallah. Tapi Nabi Manut nggak ditekan atau bertahan malah bertahan. Mereka kecewa. Lanjut Pak. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan. Nah, pergi-pergi, tetap aja nyembah ini, gitu loh maksudnya. Lanjut Pak. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal. Nah, ternyata perlawanan antara tauhid dengan syirik tidak berhenti pada zamannya Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh mulai awal tadi, tapi sampai Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, sampai akhir zaman Pak kira-kira Pak? Pasti. Loh, ini bukan karangannya manusia. Pak Kiai, Pak Ustadz hanya menerangkan saja. Referensinya ada di Quran, hadisnya ada, dan peristiwa itu betul-betul pernah terjadi. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Lebih dari 25 menit Pak, ya. Daripada sampean bosen, diakhiri sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.